Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Nando. Selamat pagi RRI ND, selamat pagi semua para pendengar. Iya, saat ini pastinya di Labuan Bajo ya Pak Nando ya? Betul sekali, saat ini saya bersama teman-teman generasi muda Flores ikut dalam penyelenggaraan Digital Economy Working Group DEWG dalam rangkaian kegiatan G20 yang akan kita jalankan beberapa hari ini di Labuan Bajo. Ya, dan ini berdasarkan informasi sudah dibuka oleh Menteri Kominfo ya kemarin ya Pak Nando. Betul sekali, kemarin Bapak Menkominfo Bapak Johnny G. Plate sudah membuka secara resmi rangkaian DEWG Digital Economy Working Group yang berlangsung di Labuan Bajo sebagai rangkaian keseluruhan DEWG di mana sudah berlangsung 3 kali, ini yang kali yang ketiga, sebelumnya di Lombok, kemudian yang kedua di Yogyakarta, kali ketiga ini di Labuan Bajo, dan nanti ditutup di Bali di akhir Agustus dengan kemudian dilanjutkan dengan ministerial meeting DEWG ini, kemudian itu kemudian bagian dari rangkaian total G20. Oke, Pak Nando, ini menarik sekali keterlibatan kaum muda nih, generasi muda di kegiatan DEWG ini. Ini apakah keterlibatan para generasi muda ini terkait dengan isu-isu yang diangkat dengan digital, literasi digital untuk kaum muda juga, atau seperti apa nih Pak Nando? Betul sekali para pendengar RRI, kami perlu sampaikan bahwa memang di era digital di mana Kementerian Kominfo terus berupaya melakukan berbagai hal transformasi digital dengan upaya yang dilakukan terkait dengan pembangunan infrastruktur digital, kemudian hal lain yang dilakukan adalah kemudian melakukan literasi digital, edukasi digital kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk para milenials. Kemudian ingin melibatkan para generasi muda kita ikut ambil bagian dalam event sebesar ini, event internasional di mana pesertanya adalah delegasi-delegasi dari anggota G20 dari negara-negara besar di dunia dan negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Nah, Pak Menkominfo Bapak Johnny G. Plate berinisiatif melibatkan sebanyak mungkin pihak kolaborasi para generasi muda kita, sehingga kemudian beliau meminta kami untuk berkoordinasi dengan sejumlah sekolah di Flores ini untuk ambil bagian menjadi liaison officer. Liaison officer ini menjadi penghubung, menjadi pemandu, menjadi pengawal setiap delegasi yang hadir, sehingga kemudian kami berkoordinasi dengan kepala sekolah di 3 seminari, mulai dari seminari Santo Yohanes Bergman sudah belum Mataloko, kami berkoordinasi dengan kepala sekolah dan bahkan guru pembimbingnya Romanani Songkaret. Kami juga berkoordinasi dengan kepala sekolah dari seminari Santo Pius 12 Kisol di Manggarai Timur, bahkan dengan guru bahasa Inggrisnya juga. Lalu kami juga berkoordinasi dengan kepala sekolah dari SMA Seminari Santo Yohanes Paulus II di Labuan Bajo. Kami koordinasi sudah sebulan, bahkan hampir 2 bulan sebelumnya, di mana kemudian guru atau pembimbing dari masing-masing ketiga seminari tersebut melakukan berbagai upaya termasuk seleksi di antara para seminaris, yang kemudian terpilihlah masing-masing dari seminari tersebut 6 orang yang kemudian mulai hari Selasa pagi terlibat di rangkaian kegiatan DEWG ini. Oke, apakah hanya cuma dari delegasi, maksudnya ya perwakilan dari adik-adik seminari dari Flores saja, atau ada perwakilannya dari luar juga nih Pak Nando? Betul sekali, jadi memang Pak Menteri ini memang ketika Pak Menteri Johnny Plate ini ketika berada di lokasi kegiatan tersebut dilangsungkan di Yogyakarta kemarin, kita melibatkan mahasiswa UGM, ada generasi muda yang ada di sekitaran Yogyakarta. Begitu pula yang kemarin ketika untuk mempermudah acara tersebut, yang kemudian kami juga mengajak teman-teman dari mahasiswa UGM untuk terlibat. Selain sebagai liaison officer, sebagai LO, dalam rangkaian DEWG kemarin, Kementerian Kominfo juga melibatkan sekitar 30 siswa-siswi SMK Negeri 1 Labuan Bajo untuk menjadi organizer yang terlibat penerimaan tamu, yang kemudian terlibat di acara dinner di Puncak Waringin, di mana anak-anak SMK Negeri 1 Labuan Bajo ini terlibat aktif dalam melayani tamu-tamu kita dari delegasi G20.
Ini kemudian membuktikan bahwa memang Pak Menteri ingin bahwa semua ikut terlibat dalam keseluruhan rangkaian proses kegiatan DEWG, kegiatan G20 ini. Tidak hanya sebagai penonton atau hanya melihat dari layar kaca, tapi ikut ambil bagian dari keseluruhan rangkaian proses ini. Oke, keterlibatan para generasi muda ini memang menuntut ya waktu yang cukup signifikan ya, seperti itu ya Pak Nando, untuk bisa melatih mereka berbagai persiapan ini yang sudah dilakukan. Sejauh ini yang Anda lihat atau menurut pengamatan Anda, apakah ada keluhan ya dari para penghubung ini atau fungsi dari penghubung ini seperti apa nih Pak Nando? Ya, betul sekali. Jadi memang sebelum teman-teman kita dari ketiga seminari dan termasuk 30 siswa-siswi sebagai organizer dari SMK Negeri 1 Labuan Bajo ini, kita kemudian sebelumnya itu melakukan seleksi di internal di masing-masing sekolah, kemudian kami melakukan briefing, rapat-rapat online, rapat menggunakan Zoom jauh hari sebelum pelaksanaan DWG ini, sehingga kemudian fungsi peran-peran mereka, apa yang harus mereka lakukan, do and don'ts-nya seperti apa, bagaimana melayani tamu-tamu dari luar, apalagi isu belakang ini yang cukup signifikan, ada geopolitik yang harus kita mainkan, ada isu Rusia, di mana Rusia sendiri hadir, perwakilannya atau delegasinya hadir dalam perhelatan DEWG di Labuan Bajo. Kita tahu sendiri bahwa dalam situasi global ada persoalan Ukraine versus negara-negara G7. Ini kemudian bagaimana anak adik-adik kita ini juga memahami geopolitik, memahami politik global, bahwa ada isu pertarungan antara Rusia dan lain-lain. Sehingga itu pun harus dimaknai oleh teman-teman adik-adik kita sebenarnya, sehingga ketika melayani delegasi Rusia seperti apa, ketika melayani delegasi G7 seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara G7 lainnya, itu harus disiapkan treatment yang berbeda satu sama lain. Ini yang kemudian kami sudah perbincangkan atau bahkan kami sudah sampaikan melalui pertemuan-pertemuan online sebelumnya. Nah, kemarin kami lihat memang pertama agak was-was juga saya sebagai koordinator, bagaimana adik-adik kita nih memainkan perannya sebagai liaison officer, sebagai penghubung. Tapi ternyata satu hari kemarin menggembirakan sekali. Jadi melihat mereka sudah sangat pasti, bahkan sudah mulai cerita, chat satu sama lain, bahkan mereka menyampaikan soal Flores, dan mereka sampaikan bahwa perkenalkan diri bahwa kalian masih SMA, masih senior high school. Ini penting karena pada umumnya LO itu adalah profesional, yang kalau di event-event internasional itu biasanya memang orang-orang yang sudah terbiasa bekerja di ajang-ajang internasional. Nah, kali ini spesial. Kita ingin anak-anak muda ini yang masih berusia, bahkan ada yang 16 tahun, 17 tahun belum sampai ikut ambil bagian ini. Kami perlu sampaikan kepada para delegasi juga bahwa kali ini spesial, kali ini berbeda. Yang kemudian situasi hari pertama kemarin berlangsung lancar, di mana kendala-kendala yang komunikasi dengan delegasi hampir tidak terjadi. Jadi semuanya smooth. Ini luar biasa sekali nih Pak Nando ya. Tentunya butuh waktu yang begitu banyak ya untuk mempersiapkan adik-adik kita ini ya untuk menghadapi para tamu internasional seperti itu ya Pak Nando ya. Ya, betul sekali. Jadi memang persiapan sudah akan dilakukan sebelumnya, dan kolaborasi dengan guru bahasa Inggris, kepala sekolah, dukungan dari ketiga seminari, termasuk dari SMK Negeri 1 Labuan Bajo ini sangat luar biasa. Oke, ini berapa lama waktunya dipersiapkan Pak Nando? Jadi kami ide awal itu sekitar hampir 2 bulan yang lalu, kemudian kami mengundang kepala sekolahnya masing-masing pembina, kemudian ya total hampir 1,5 bulan. Artinya para pembina dari masing-masing seminari melakukan seleksi. Padahal kita tahu bahwa itu sedang masa liburan sekolah ya. Adik-adik kita seminari ini rata-rata sudah pada libur di kampungnya. Tapi kemudian karena ajang ini mereka kemudian dikontak, dicek nilai mereka, kemudian dilatih. Sebelum dilatih adalah kemudian diseleksi terlebih dahulu kemampuan grammar mereka, pronunciation, terutama public speakingnya mereka, bagaimana mereka bergaul satu sama lain. Ini kemudian dipilih oleh guru pembimbing atau guru bahasa Inggris dengan persetujuan kepala sekolahnya, lalu disampaikanlah masing-masing 6 orang dari ketiga seminari tersebut. Lalu setelah kemudian kami lakukan pertemuan online secara rutin sebelum kemudian bertemu di Labuan Bajo di hari Selasa.
sebelum acara kemarin di hari Rabu kemarin. Oke, baik Pak Nando. Tadi Anda jelaskan bahwa fungsi dan tugas ya dari para penghubung ya pendamping delegasi ini adalah menyampaikan informasi. Ini apakah informasi ini terkait dengan destinasi ataupun apapun yang ada di Flores Lembata seperti itu atau seperti apa ini? Ya, betul sekali. Jadi memang fungsi dari liaison officer atau penghubung ini benar-benar menguasai ya, mengawal, ibarat kayak seperti bodyguardnya para delegasi kita dari DEWG ini. Artinya mereka harus tahu semua, termasuk rundown acaranya, ngapain habis ini, setelah itu ngapain habis ini. Kita mau nanti akan ada kunjungan wisata juga ke Pulau Komodo, ke Pulau Padar, ke Pink Beach di hari Sabtu. Artinya semua itu harus dijelaskan dengan baik, termasuk destinasi wisata di Kelimutu, bahwa keunggulan Labuan Bajo ini tidak berhenti di Labuan Bajo saja, tapi kemudian lanjut ke Ngada, lanjut ke Kelimutu, dan lanjut ke seluruh Flores. Ini disampaikan kepada para delegasi ini. Ini ibaratnya teman-teman LO kita ini semacam ambasador pariwisata untuk Flores dalam hitungan 45 hari ini. Mereka kami sampaikan itu peran mereka, dan kemarin sudah ada saya tanyakan, sudah ada yang nanya-nanya soal keindahan Flores seperti apa, dan anak-adik yang sebenarnya ini sudah dibekali pengetahuan mengenai destinasi unggulan di Labuan Bajo dan sekitarnya. Oke, baik. Pak Nando, ini goal apa yang ingin mau Anda sampaikan untuk para generasi muda saat ini? Ini menjadi salah satu momentum yang sangat menarik dan luar biasa ya. Boleh dikatakan seperti itu, pertemuan ketiga kemudian melibatkan para generasi muda ini, Pak Nando. Ya. Para pendengar RRI, kami sampaikan bahwa Kementerian Kominfo di era pemerintahan Bapak Joko Widodo ini senantiasa berusaha maksimal memanfaatkan ruang digital, memanfaatkan situasi transformasi digital ini untuk maksimal kepentingan kita sebagai bangsa dan negara. Karena itu upaya untuk membangun infrastruktur terus dilakukan, memastikan tidak ada lagi blank spot. Kalaupun ada, kami akan usahakan itu dilakukan secara maksimal melalui berbagai program kami, termasuk dengan Bakti, BLU kami. Dan yang terpenting dari itu, setelah infrastruktur ini jadi atau ada, apa yang dilakukan, yaitu antara lain kita harus memanfaatkan dengan baik ruang digital, antara lain edukasinya harus baik, literasinya harus baik, kemudian tidak hanya memanfaatkan ruang digital untuk media sosial semata, tapi menggunakan itu untuk kepentingan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Lebih dari itu, bahwa kita sekarang sudah terhubung, sudah terkoneksi, kolaborasi itu menjadi penting. Apa yang dilakukan di Ende, apa yang dilakukan di Maumere, atau di Bejawa, itu kemudian serta-merta bisa diketahui di Jakarta, diketahui di New York, sehingga kemudian maksimal usaha-usaha dari adik-adik generasi muda itu bisa kemudian ditawarkan atau dilakukan di level yang lebih tinggi, di level nasional bahkan internasional, sehingga kemudian kami berharap generasi muda kita tidak ikut kemudian tidak hanya menggunakan ruang digital untuk hal-hal yang fun saja, untuk hal yang entertainment saja, tapi maksimalkan itu untuk kepentingan pembelajaran, misalnya belajar melalui online, bahasa Inggrisnya ditingkatkan, public speakingnya dimaksimalkan, sehingga kemudian ketika event-event seperti ini terjadi lagi di kemudian hari, Anda lah yang kemudian dipilih, Anda lah yang kemudian terseleksi menjadi bagian dari penyelenggaraan event internasional. Baik, terima kasih Pak Nando. Sukses terus ya untuk berbagai kegiatan di Labuan Bajo ya. Hingga di akhir penutupan pertemuannya DEWG ini Pak Nando. Selamat pagi, terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI ND. Selamat pagi, terima kasih RRI ND. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Ferdinand